kita hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sudah siap untuk praktek mengajar hari ini. Siap. Alhamdulillah. Pertama terima kasih sekali Bu Umi sudah bersedia menerima saya nantinya di ruangan kelas Bu Umi untuk mengamati bagaimana proses pembelajaran Bu Umi di dalam kelas. Tapi sebelum masuk ke ruang kelas, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, nantinya dari materi pembelajaran yang akan Bu Umi sampaikan itu tujuan pembelajarannya apa ya? Nah, kebetulan untuk pertemuan ini kami mulai untuk membahas topik pemanasan global. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, peserta didik diharap dapat mengidentifikasi fakta-fakta perubahan lingkungan yang terkait dengan pemanasan global. Oh ya, berarti itu mampu mengidentifikasi ya. Oke. Kemudian dari tujuan tersebut area pengembangan yang tidak dicapai apa saja? Nah, untuk area pengembangannya untuk pembelajaran kali ini saya fokus ke karena PJBL ya, jadi ada proyek dan ada produk. Nah, proyeknya ini siswa membuat semacam produk, dan produknya nanti kami akan membebaskan yang intinya siswa memiliki kemampuan menjelaskan perubahan lingkungan. Nah, medianya ini menggunakan media presentasi dan itu akan saya bebaskan sesuai dengan minat siswa, baik menggunakan teks, video, PowerPoint ataupun berupa infografis. Ya, bagus sekali ya Bu Umi, dan itu ternyata sudah mengikuti pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan kurikulum Merdeka, sudah terdapat kegiatan berdiferensiasi di dalamnya. Kemudian strategi, mengenai strategi, Bu Umi sudah menyiapkan strategi apa saja? Nah, untuk strateginya di awal pastinya melakukan asesmen awal, kemudian untuk pembelajaran proyek kita membuat kelompok. Nah, setiap kelompoknya itu terdiri dari 3 sampai 4 siswa. Oh ya. Ternyata selain menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Umi juga sudah berencana untuk menggunakan kompetensi sosial emosional, di mana Bu Umi sudah meminta anak untuk bekerja dalam kelompok, itu termasuk dalam kompetensi sosial emosional. Terima kasih sekali Bu Umi, semoga nanti kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dapat berjalan lancar. Amin. Terima kasih Bu Devi. Terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini kayaknya ada yang nggak masuk. Siapa? Kenapa? Belum tahu. Belum ada keterangan. Oh iya. Oke, nanti saya cek di grup atau saya tanyakan wali kelas kalian ya. Siapa tahu sudah menghubungi tapi belum disampaikan di grup. Gimana perasaan kalian hari ini? Luar biasa, alhamdulillah. Setelah berapa ya, 2 minggu ya kita nggak ketemu, karena kemarin kalian pembelajarannya dari rumah. Lebih suka di sekolah apa di rumah? Di rumah. Ya, dua-duanya alhamdulillah. Ya, karena suatu keadaan. Ya, semoga minggu ini pembelajaran di sekolah itu lebih membuat kalian bersemangat, karena ya minggu depan sudah akan menyambut ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu untuk memimpin berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup. Baik. Nah, anak-anakku semua, pada pertemuan sebelumnya kita telah melaksanakan penilaian formatif ya. Nah, bagi yang kemarin belum mengikuti, nanti akan kita agendakan sesuai yang telah disepakati. Tolong jangan sampai lupa, jangan sampai terlewat lagi ya. Nah, hari ini kita lanjutkan topik pembahasan selanjutnya, yaitu pemanasan global terkait dengan konsep dan solusinya. Silahkan kalian buka buku paket pada halaman
177 dan seterusnya. Oke, kembali ke pembahasan kita. Nah, melalui diskusi kita pada pembelajaran fisika, kita akan membahas tentang pemanasan global, permasalahan, kemudian apa saja yang berkaitan dengan pemanasan global, sehingga kita dapat mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan mengambil suatu tindakan untuk mencari solusi atas permasalahan. Nah, sebelumnya akan saya putarkan video yang berkaitan dengan pemanasan global. Ya, mari kita simak bersama-sama. Dengan menonton tayangan ini nanti akan sebagai pengetahuan awal, dan selanjutnya melakukan diskusi bersama kelompok masing-masing. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Saat ini kita mungkin tidak nyaman dalam ruangan yang tidak disertai alat pendingin seperti kipas angin atau AC. Di luar ruangan kita juga sering merasakan udara panas sehingga kita tidak betah berlama-lama di luar. Hal-hal yang kita rasakan tadi merupakan dampak kecil yang ditimbulkan dari fenomena alam yang dikenal dengan efek rumah kaca. Jadi di video ini kita akan belajar tentang efek rumah kaca dan pemanasan global. Simak terus videonya ya. Teman-teman mungkin sering mendengar istilah rumah kaca. Tahukah teman-teman apa yang dimaksud dengan rumah kaca? Rumah kaca merupakan rumah yang terbuat dari bahan kaca transparan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman tertentu. Rumah kaca dirancang untuk menahan panas matahari agar tidak mudah keluar dari rumah, sehingga suhu di dalam rumah kaca tersebut relatif tetap hangat. Nah, prinsip rumah kaca inilah yang terjadi pada bumi kita sehingga dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pemanasan permukaan bumi yang disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Proses terjadinya efek rumah kaca yaitu, pertama, seperti yang kita tahu, atmosfer bumi terdiri dari berbagai macam gas. Sebagian radiasi matahari yang mengenai atmosfer bumi dipantulkan kembali ke ruang angkasa, sebagian diserap oleh gas-gas di atmosfer, dan sebagian lainnya diteruskan sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya, radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi dipantulkan kembali ke atmosfer, dan sebagian diserap oleh bumi. Akibatnya, bumi memanas dan memancarkan radiasi gelombang inframerah. Radiasi gelombang inframerah yang dipancarkan dari permukaan bumi sebagian diserap oleh gas-gas rumah kaca. Akibatnya, gas rumah kaca memanas dan memancarkan kembali radiasi gelombang inframerah ke segala arah, termasuk ke permukaan bumi. Keberadaan gas rumah kaca di atmosfer inilah yang memerangkap radiasi inframerah di antara permukaan bumi dan atmosfer sehingga terjadi kenaikan suhu. Secara fisis, efek rumah kaca dapat dijelaskan dengan ilustrasi berikut. Pada keadaan normal, radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi diserap dan dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Radiasi yang diserap menyebabkan suhu permukaan bumi meningkat. Akibatnya, bumi memancarkan sejumlah radiasi inframerah atau T0.4. Karena gas rumah kaca relatif tidak ada di atmosfer, maka radiasi matahari yang dipantulkan kembali dan inframerah yang dipancarkan bumi dapat secara bebas kembali ke ruang angkasa sehingga suhu permukaan bumi relatif rendah. Adanya gas rumah kaca dengan jumlah yang signifikan di atmosfer masih memungkinkan radiasi matahari mencapai permukaan bumi. Namun, gas tersebut menahan pancaran radiasi inframerah tetap berada di atmosfer pada ruang di antara gas rumah kaca dan permukaan bumi. Radiasi inframerah tersebut meningkatkan suhu gas rumah kaca, sehingga gas rumah kaca juga meradiasikan kembali kalor ke bumi dan keluar angkasa. Akibatnya, bumi menyerap kalor matahari lebih besar daripada sebelumnya dan suhu naik sampai terjadi kesetimbangan termal. Pada keadaan tersebut, permukaan bumi dan gas rumah kaca mengemisikan energi sebanyak yang diserapnya. Secara matematis, efek rumah kaca dapat kita tuliskan sebagai berikut. E serap tambah E pancar sama dengan E diterima. Tau T0 pangkat 4 tambah Tau T0 pangkat 4 sama dengan Tau T0 aksen pangkat 4. 2 Tau T0 pangkat 4 sama dengan Tau T0 aksen pangkat 4. T0 2 pangkat 1/4 sama dengan T0 aksen.
1,189 T0 sama dengan T0 aksen. T0 aksen sama dengan 1,189 T0. Dari persamaan di atas, bisa kita lihat suhu permukaan bumi setelah adanya efek rumah kaca lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah teman-teman, tadi kita sudah membahas adanya efek rumah kaca disebabkan oleh gas rumah kaca yang dapat menahan panas matahari di permukaan bumi. Kira-kira apa saja ya yang termasuk gas rumah kaca? Gas rumah kaca terdiri atas 7 jenis, yaitu karbon dioksida CO2, metana CH4, dinitrogen oksida N2O, belerang heksafluorida SF6, perfluorokarbon PFC, hidrofluorokarbon HFC, dan nitrogen trifluorida NF3. Beberapa gas lain yang juga dianggap sebagai gas rumah kaca diantaranya karbon monoksida CO, oksida nitrogen NO, dan klorofluorokarbon CFC. Karbon dioksida CO2 dan metana CH4 merupakan gas rumah kaca yang paling berperan terhadap terjadinya efek rumah kaca. Gas-gas rumah kaca tadi bersumber dari kegiatan-kegiatan berikut. Gas karbon monoksida berasal dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil dan biomasa. Gas karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil dan bahan yang berasal dari makhluk hidup, pernapasan makhluk hidup, dan letusan gunung api. Gas metana didominasi oleh kegiatan pertanian dan peternakan, produksi dan transportasi batu bara, gas alam dan minyak bumi, pembusukan sampah, dan pembakaran biomasa. Gas dinitrogen oksida berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan kegiatan pertanian. Gas nitrogen dioksida dari pemupukan nitrogen, pembabatan hutan, dan pembakaran biomasa. Gas belerang dioksida bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil, emisi bahan bakar, dan letusan gunung api. Gas perfluorokarbon PFC, hidrofluorokarbon HFC, dan klorofluorokarbon CFC dapat berasal dari semprotan aerosol berupa parfum atau obat nyamuk dan pendingin ruangan. Gas belerang heksafluorida dari pemadam bunga api di saluran transmisi listrik tegangan tinggi, dan gas nitrogen trifluorida bersumber dari pembuatan semikonduktor dan panel LCD beberapa jenis panel surya dan laser kimia. Nah, aktivitas-aktivitas penghasil gas rumah kaca tadi dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pencemaran udara dari kegiatan manusia yang memicu terjadinya peningkatan gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Berikut ini beberapa aktivitas utama penyumbang emisi gas rumah kaca. Penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar berasal dari pemanfaatan energi dan transportasi. Energi yang banyak digunakan dalam kegiatan industri ini bersumber dari bahan bakar fosil yang dapat memicu gas CO, CO2, N2O, dan SO2. Penyumbang emisi gas rumah kaca kedua terbesar berasal dari perubahan tata guna lahan dan hutan, sehingga terjadi ketidakseimbangan konsentrasi gas CO2 dan O2 di atmosfer bumi. Aktivitas berikutnya berasal dari sektor pertanian yang berperan meningkatkan emisi gas NO, CO2, dan CH4. Emisi gas NO dihasilkan saat proses penguraian nitrogen dari dalam tanah maupun kotoran ternak. Gas CO2 dihasilkan oleh tanah saat bahan-bahan organik membusuk dengan bantuan oksigen. Dan emisi gas CH4 dihasilkan oleh proses penguraian bahan-bahan organik secara anaerob oleh bakteri tertentu. Dan aktivitas terakhir sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca adalah produksi gas buang industri dari pabrik-pabrik yang terus meningkat sehingga memicu tingginya produksi gas metana atau CH4. Sampai di sini teman-teman bisa memahami penyebab dan dampak dari gas rumah kaca ini ya. Nah teman-teman, efek rumah kaca yang berlangsung terus-menerus dan tidak terkendali akan menimbulkan pemanasan global. Pemanasan global atau global warming merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi karena konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat tajam. Berdasarkan analisis model iklim yang disampaikan dalam konferensi Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, menyimpulkan bahwa suhu permukaan bumi secara global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius dalam rentang tahun 1990 dan 2100.
Adanya kenaikan suhu bumi ini secara tidak langsung disebabkan oleh aktivitas penyumbang emisi gas rumah kaca yang sudah kita bahas sebelumnya. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain penggunaan bahan bakar fosil yang masif seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Eksploitasi sumber daya hutan secara berlebihan menyebabkan konsentrasi CO2 di atmosfer relatif tinggi, penggunaan alat yang mengandung CFC tak terkontrol seperti kulkas dan AC. Penyebab pemanasan global lainnya adalah polusi gas metana dari aktivitas pertanian dan peternakan, pengelolaan sampah yang tidak benar dapat menyuplai gas metana ke atmosfer, penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan sebagai penghasil utama gas karbon monoksida, konsumsi sumber daya alam yang berlebihan, dan aktivitas tambang dan industri yang berasal dari logam atau metalurgi yang dapat memicu emisi beberapa gas rumah kaca. Pemanasan global ini akan menyebabkan berbagai dampak krusial bagi bumi kita, diantaranya peningkatan suhu bumi sehingga suhu lingkungan juga makin tinggi. Jika suhu terus meningkat, maka akan terjadi pemuaian lempeng bumi yang dapat memicu gempa bumi. Peningkatan permukaan air laut akibat mencairnya es di kutub-kutub bumi, perubahan iklim dan cuaca ekstrim tidak stabil dan sulit diprediksi. Pada dasarnya, perubahan iklim ini dapat berupa perubahan frekuensi El Nino dan La Nina. El Nino yaitu meningkatnya suhu permukaan laut dan La Nina adalah kembali dinginnya suhu permukaan laut. Dan terakhir, meningkatnya suhu dan keasaman air laut karena laut menyerap sebagian besar panas yang disebabkan oleh gas karbon dioksida. Suhu dan tingkat keasaman air laut yang semakin meningkat dapat menyebabkan terumbu karang memutih, memicu gelombang dan badai yang lebih kuat, dan mengancam kehidupan kerang serta merusak rantai makanan biota laut. Setelah mengetahui dampak pemanasan global yang dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi, kira-kira apa saja ya upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global? Nah, kita dapat melakukan aksi-aksi berikut. Pertama, menggunakan energi terbarukan seperti energi matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Kedua, menghemat penggunaan energi dan air misalnya dengan menggunakan lampu listrik LED dan shower hemat air. Berikutnya, menggunakan kendaraan bertenaga listrik atau berbahan bakar hidrogen sehingga dapat mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. Selanjutnya, menggunakan bahan-bahan alamiah untuk pemupukan dan pengendalian hama, dan menerapkan teknologi infrastruktur bangunan yang ramah lingkungan. Selain upaya-upaya pencegahan tadi, kita juga dapat menerapkan 6 prinsip teknologi ramah lingkungan, yaitu refine, penggunaan barang atau proses yang lebih ramah lingkungan; reduce, pengurangan jumlah limbah dengan mengoptimalkan proses produksinya; reuse, penggunaan kembali bahan-bahan atau limbah pada proses yang berbeda; recycle, mendaur ulang barang tak terpakai sehingga bisa berguna lagi; recovery, pengambilan kembali sebagian material penting dari limbah untuk dapat diproses lagi; dan terakhir, retrieval energy, merupakan proses menghemat energi dalam proses produksi. Nah teman-teman, itulah keseluruhan pembahasan kita mengenai efek rumah kaca dan pemanasan global sebagai dampak yang ditimbulkannya. Bisa dipahami ya? Oke, nah kita telah menyimak tayangan mengenai efek rumah kaca dan pemanasan global. Ternyata merupakan dua hal yang saling berhubungan. Nah, dari tayangan tadi ada beberapa kata kunci yang berkaitan dengan fenomena pemanasan global. Nah, kata kunci ini juga berkaitan dengan apa yang kita rasakan maupun kita lihat di lingkungan kita, yang kemungkinan itu adalah bagian dari akibat atau dampak pemanasan global maupun efek rumah kaca. Nah, beberapa kata kunci diantaranya yang pertama, adanya perubahan lingkungan. Nah, perubahan lingkungan ini tidak hanya berupa objek, misalnya perubahan pada daratan ataupun lautan ya, akan tapi termasuk peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan fisis, misalnya hujan, kemudian angin, suhu, termasuk juga perubahan yang terjadi pada daratan, misalnya kekeringan, ataupun di lautan itu
air laut apa perubahan misalnya? Pernah mendengar banjir tapi bukan karena hujan, melainkan karena perubahan volume air laut. Banjir apa namanya? Ya, banjir rob. Dan itu kebetulan tidak terjadi di daerah kita ya. Perubahan lingkungan. Kemudian ya terkait dengan bagaimana terjadinya pemanasan global itu sendiri. Kemudian pemanasan global tentu ada penyebabnya ya. Dan memberikan dampak terhadap bumi. Kemudian dari tayangan tadi jelas disampaikan atau dijelaskan mengenai gas rumah kaca dan efek rumah kaca. Kemudian salah satu gas yang dominan mempengaruhi terjadinya pemanasan global adalah kelebihan atau pada gas apa? Metana dan CO2. Nah, kita akan menyoroti yang CO2. Jadi kelebihan CO2 atau peningkatan CO2 ini apa penyebabnya seperti itu? Dan bagaimana untuk menekan Nah, karena CO2 itu adalah karbon dan termasuk CO ya atau karbon monoksida itu juga sebagai penyumbang atau sebagai gas yang tergabung dalam gas rumah kaca, maka kemudian ada gagasan mengenai bagaimana kita mengurangi. Nah, itu disebut sebagai low carbon education. Apakah dengan low carbon education kita nanti bisa menekan, menghambat terjadinya pemanasan global atau mengurangi efek rumah kaca? Nah, kemudian yang ke-9 adalah ini kan di awal ini permasalahan ya. Nah, ada permasalahan, tentunya harus dicari solusinya, ya betul. Nah, yang 9 adalah solusi pemanasan global. Tadi sudah ada beberapa. Nah, ke-9 kata kunci ini akan menjadi bahan diskusi kalian hari ini dan selanjutnya, karena kalau untuk hari ini saja saya kira waktunya tidak cukup ya, karena kita terbatas waktu. Nah, maka silahkan sekarang untuk bergabung di kelompoknya masing-masing. Kemudian akan saya bagikan pilihan ya, mohon urut aja atau dibagi. Maksudnya nek urut kelompok 1 mengerjakan ini, 2, 3 dan seterusnya. Urut saja. Oke, berarti kelompok 1 nanti akan mendiskusikan perubahan lingkungan. Nomor 2, kelompok 2 mengenai pemanasan global. Bagaimana terjadinya, prosesnya. Kemudian kelompok 3 penyebab pemanasan global. Kelompok 4 dampaknya. Kelompok 6 gas rumah kaca. Nah, termasuk sumber-sumbernya dari mana gitu ya. Penyumbang gas rumah kaca itu apa saja, dan ini sumber-sumbernya dari mana. Tidak sampai efeknya, karena dampak atau efek rumah kaca itu akan dijelaskan oleh kelompok 6. Jadi yang kelompok 5 hanya gas-gas rumah kaca.
Nah, gas rumah kaca apa saja, karakteristiknya bagaimana, sumbernya dari apa dalam kehidupan kita, dari secara alami maupun karena aktivitas manusia. Kemudian peningkatan CO2, maksudnya bagaimana, sumbernya dari apa. Kemudian bagaimana tentang low carbon education, yaitu pendidikan mengurangi karbon, intinya seperti itu. Dan 9 solusi untuk pemanasan global. Sampai sini bisa dipahami? Ya, oke. Kalau gitu sekarang kalian berdiskusi dulu. Nah, nanti hasil diskusinya seperti pada proyek sebelumnya ya, kalian bebas mau menampilkan dalam bentuk PowerPoint ataupun infografis atau membuat video atau animasi juga boleh, silahkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki kelompok masing-masing. Nah, hari ini kalian membuat pokok-pokok yang akan dibuat dalam proyek dulu dalam selembar kertas atau ditulis dulu ya. Nah, nanti untuk kegiatan pembuatannya itu bisa dilakukan di luar jam pelajaran. Oke, silahkan bergabung di kelompoknya masing-masing. Nanti waktunya sampai 8.15 dulu ya. Setelah itu kita presentasikan secara ya singkat sebelum ada proyeknya. Maksudnya pokok-pokok poinnya yang akan kalian sampaikan nanti apa saja. Mungkin ada tambahan ataupun masukan dari kelompok lain. Nah, karena banyak dan waktunya terbatas, maka untuk sesi 1 diskusinya 15 menit dulu, dilanjutkan presentasi masing-masing kelompok. Nah, untuk presentasi kali ini nanti urut karena permasalahannya terjadi dari nomor 1. Oke, silahkan. Ini mana anggotanya? Yang depan sini masih kosong, silahkan digunakan meja depan. Masa ke belakang semua. Karena nihil pastinya semua kelompoknya lengkap anggotanya ya. Silakan berdiskusi bersama-sama. Setiap anggota memiliki peran yang sama, jangan ada yang bekerja ada yang enggak. Berapa ini? Berapa? Kelompok 1. Gimana? Ya. Ya, yang dibahas apa aja pengertian, terus sumber-sumber. Iya. Pengertian penyebab ya. Ya, bisa ditambahkan dampaknya. Dampaknya jelas. Mengakibatkan pemanasan global. Iya, bisa. Ya, oke, lanjutkan. Nomor berapa? 5. Kan rumah kaca. Ini banyak banget nih sebenarnya. Kamu masih kedinginan? Alat dingin. Subuh-subuh itu loh Bu. Kadang agak panas ya, tapi walaupun panas itu juga kayak dinginan gitu. Saya ya setelah sebulan. Kamu jam berapa biasanya bisa lepas jaket? Ya, kayaknya udah bagus kamu di pojok itu jangan pakai jaket. Biasanya tuh kalau lagi di depan biasa Ya udah, silahkan dilanjut.
Yuk. Nantinya bebas mau menampilkannya dalam bentuk apa. Yang jelas sekarang dibuat dulu pokok-pokok yang akan dimasukkan dalam PowerPoint ataupun dalam infografisnya. Kelompok 1, halo. Di mana kelompok 1? Oh ya. Nanti di tempat itu saja salah satu berdiri yang akan menyampaikan, yang akan mempresentasikan. Kelompok 2 di manakah? Sudah siap? Oke. Kelompok 1 nggak apa-apa di skip kelompok 2 dulu ya, tapi nanti tetap ya habis itu karena setelahnya itu sebab dan dampak. Baik, kelompok 2 di tempatnya saja, yang lain sambil menyimak ya. Sambil Mbak atau Mas yang mau membacakan berdiri biar lebih kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berdiri, Mas. Nah, gampang nyata gitu kan? Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan pokok-pokok pembahasan yang kami lakukan Mengenai pemanasan global, terutama penelitiannya. Pengertian pemanasan global yaitu suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Sekedar info, suhu rata-rata global rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,74 kurang lebih sampai 0,18 derajat Celcius dalam 100 tahun terakhir. Naiknya temperatur atmosfer bumi yang disebabkan oleh bertambahnya gas polutan seperti karbon dioksida. Titik. Juga prosesnya. Proses pemanasan global, untuk pemanasan global yaitu dipicu oleh kegiatan manusia terutama yang berkaitan dengan prosesnya yaitu pemanasan global diakibatkan karena pancaran atau radiasi matahari. Beberapa gas-gas yang ada di atmosfer bumi sudah mulai panas tersebut. Atmosfer bumi terdiri dari sekitar 78% hidrogen, 20% oksigen, dan 1% gas lainnya. Sebagian dari gas-gas tersebut sebagian dari gas-gas tersebut disebut sebagai gas rumah kaca yang meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas inilah yang bekerja sebagai selimut yang menjaga bumi. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hal ini yang membuat adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan sistem terhadap ekosistem di bumi, antara lain perubahan iklim yang ekstrim. Ketiga, keluhan pemanasan global. Keuntungan pemanasan global yaitu menjaga suhu temperatur bumi. Terus kerugiannya pemanasan global.
Bisa digantikan sama yang nggak batuk. Lah, rak ngono. Sudah, oke. Nah, jadi tadi ya pengertian pemanasan global bagaimana terjadinya, kemudian ada yang kita kita tinjau bagaimana jika tidak ada pemanasan global. Jadi tadi ada manfaatnya. Manfaatnya apa toh jenjane pemanasan global tuh sebenarnya memang harus ada atau jangan sampai gitu toh? Harus ada karena apa? Untuk mempertahankan suhu bumi. Kalau tidak ada pemanasan global maka maka suhu bumi akan turun. Nah, akan semakin rendah. Nah, kalau semakin rendah lama-lama beku, diselimuti es lagi ya. Seperti dulu awalnya bumi itu kan diselimuti es. Nah, memang pemanasan global itu terjadi secara alami akibat tadi penyerapan radiasi, kemudian sinar infrared yang dipancarkan dari bumi dipantulkan kembali oleh lapisan gas rumah kaca yang sudah terbentuk secara alami. Nah, jadi sebenarnya pemanasan global itu sudah terjadi sejak dulu, bahkan membentuk permukaan bumi jadi seperti sekarang ini. Sehingga kalau tidak ada pemanasan global, maka bumi bisa menjadi turun suhunya dan membeku lagi. Lah, terus kenapa kok jadi masalah? Kenapa? Karena sing marake pemanasan global itu masalah itu apa toh jenjane? Berlebihan ya, betul. Segala sesuatu yang berlebihan itu jadinya tidak baik, sehingga melebihi yang seharusnya, sehingga menyebabkan kenaikan suhu rata-rata bumi itu meningkat dari tahun ke tahun. Nah, sehingga menyebabkan apa ya, ada perubahan lingkungan tadi atau perubahan iklim secara global yang akan disampaikan di kelompok 1. Nah, oke. Nampaknya untuk hari ini presentasinya tidak bisa lebih dari ini karena waktu ya. Nah, selanjutnya nanti difinalkan, disempurnakan di kegiatan luar kelas. Nah, waktunya akan kira-kira butuh berapa lama untuk membuatnya, untuk menyelesaikannya? Nah, jadi yang jelas minggu depan itu kan memang sudah tidak ada KBM efektif ya, karena untuk kelas 10 kegiatan pesantren, maka kita akan ketemu lagi setelah lebaran. Nah, bisa menyelesaikan dalam jangka waktu tersebut? Ya, kayaknya 2 mingguan ya. Ya, saya rasa cukup. Silakan nanti diatur waktunya sendiri. Yang penting semua anggota itu bisa mengikuti dan bekerja bersama-sama. Jadi semua memiliki peran dalam kegiatan kelompok. Oke, nah dari yang telah kita amati dalam tayangan maupun yang kalian diskusikan dan yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 tentang pemanasan global tadi, maka apa yang dapat kita simpulkan mengenai pemanasan global itu? Kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan?
Tadi katanya kalau nggak ada pemanasan global itu justru bumi akan semakin turun. Berarti kesimpulannya pemanasan global itu penting ya, memang harus terjadi. Akan tetapi ya jika berlebihan memberikan dampak yang berbahaya ya. Oke, yang berbahaya atau dampak yang kurang baik atau yang bisa ke arah negatif gitu ya. Oke. Nah, sebelum diakhiri apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, setelah ini kalian nanti kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, minggu depan atau pertemuan berikutnya maksudnya ya, kita akan melanjutkan presentasi mengenai topik-topik lain yang belum didiskusikan pada hari ini. Baik, nah sebelum ditutup dari kegiatan hari ini, apa yang kalian rasakan? Rasanya bagaimana? Bagaimana? Luar biasa. Nah, berarti harus melakukan sesuatu biar bisa merecharge atau mengembalikan menjadi fresh lagi, karena hari ini kalian baru awal loh, ini baru jam pertama. Nanti bisa peregangan dulu sebentar. Tapi setelah pelajaran ya. Tidak ada bel tapi sudah lewat waktunya. Kalau gitu untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga besok kita bertemu dengan suasana yang lebih baik lagi, lebih bersemangat lagi. Apalagi sudah nggak puasa. Dan tak lupa karena ketemunya lagi besok setelah lebaran ya. Walaupun kita juga pasti ketemu ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan juga selamat melanjutkan ibadah puasa. Kita memasuki 10 hari terakhir dan sampai jumpa di hari lebaran. Tak lupa saya juga memohon maaf lahir batin selama kita bersama-sama di kelas maupun di luar kelas. Baik, hari ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Umi sudah bersedia diamati ya proses pembelajarannya tadi. Terus mungkin ada beberapa hal yang akan saya sampaikan menurut pengamatan saya ya Bu Umi ya. Yang pertama itu ada 4 aspek dan strategi yang akan dikembangkan. Yang pertama dari segi diferensiasi, dan alhamdulillah Bu Umi sudah melakukan kegiatan berdiferensiasi, yaitu ada diferensiasi produk, di mana Bu Umi sudah meminta anak untuk menghasilkan produk dalam berbagai macam. Kemudian juga mereka melakukannya secara berkelompok sehingga kolaborasi mereka bisa berkembang. Kemudian hasilnya itu bisa bermacam-macam, ada yang PPT, kemudian ada infografis, kemudian juga Canva. Kemudian Bu Umi juga memberikan atau melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses, yaitu selain meminta anak untuk membaca dari buku paket, Bu Umi juga menampilkan video tentang alam yang seperti apa itu, ya tentang perubahan lingkungan. Kemudian dari segi KSE sosial emosionalnya itu mohon maaf mungkin Bu Umi akan lebih baik jika memotivasi anak, karena pelajaran fisika itu kan kalau bagi saya ya secara pribadi itu kan sebuah momok yang menakutkan sekali. Jadi akan lebih baik jika Bu Umi lebih banyak memotivasi di situ. Kemudian juga mungkin di sela-sela ketika anak kemarin itu kan ada beberapa anak yang ngobrol sendiri dan sebagainya, itu akan lebih baik jika Bu Umi memberikan seperti ice breaking, kemudian disela-selai dengan game atau tidak ya disetelkan lagu atau musik yang kira-kira itu bisa membuat mereka kembali berkonsentrasi. Kemudian satu lagi Bu Umi, di awal pembelajaran itu sebaiknya
kita itu menyampaikan ke anak tujuan yang akan kita capai apa. Jadi kemarin Bu Umi belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian biasanya di awal kegiatan itu guru dengan murid itu membuat kesepakatan bersama. Jadi selama pembelajaran baiknya kita begini. Jadi nanti itu secara secara spontan atau secara kesadaran pribadi anak itu akan lebih memperhatikan dan lebih berdisiplin. Kemudian satu hal lagi itu untuk main yang memutarkan musik, kemudian ada game dan sebagainya, itu kan tujuannya untuk konsentrasi mereka, kalau dalam bahasa kami disebut dengan mindfulness, agar lebih berkonsentrasi. Kemudian yang terakhir yaitu refleksi. Bu Umi mungkin belum menyampaikan refleksi, maksudnya biar anak itu tidak harus satu persatu Bu, setidaknya ada perwakilan dari anak yang menyampaikan refleksi mereka, menanyakan mereka sudah belajar apa, kemudian perasaan mereka bagaimana, kemudian setelah itu mereka merasa sudah mendapatkan apa dari belajar itu, dan yang terakhir kedepannya mereka ingin menjadi seperti apa. Itu mungkin itu Bu Umi dari catatan saya selama mengikuti kelas Bu Umi. Kemudian ini tentang untuk Bu Umi, rencana tindak lanjutnya bagaimana setelah kita mengobrol seperti ini? Ya, terima kasih Bu Reti atas masukan-masukan dan juga catatan yang ditemukan dalam kegiatan pembelajaran yang mungkin saya sadari atau tidak itu menjadi bahan saya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran saya ya. Nah, terima kasih sekali. Tentunya yang pertama dari tadi yang sudah disampaikan di awal pembelajaran terkait tujuan pembelajaran, karena terkadang saya hanya menyampaikan pokok inti apa yang akan dipelajari, maka nanti selanjutnya saya akan menyampaikan secara detail tujuan pembelajaran, semoga siswa menjadi lebih paham dan lebih siap untuk mengikuti pelajaran. Nah, kemudian terkait dengan tadi ada KSE, kemudian ketika anak sudah hilang konsentrasi, mungkin saya akan merencanakan untuk di tengah-tengah pembelajaran itu memberikan ice breaking biar mereka kembali semangat lagi. Jika ya biasanya memang pembelajaran itu ketika di awal semangat, nanti ketika sudah proses itu ada masa jenuhnya. Nah, di masa-masa jenuh itu akan kita amati sehingga kita akan tepat kapan memberikan waktu untuk ice breakingnya tadi. Kemudian saya akan lebih mematangkan rancangan pembelajaran lagi agar dapat memanage waktu, sehingga di akhir pembelajaran itu ada waktu yang cukup untuk merefleksikan atau melakukan tahap refleksi, sehingga kita sebagai guru itu benar-benar tahu apa saja yang sudah dipelajari, tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari hari ini, kemudian sampai untuk menyampaikan apa yang akan kita pelajari minggu yang akan datang, pertemuan selanjutnya seperti itu. Terima kasih Bu Umi. Terus tadi saya lupa menyampaikan bahwa sebenarnya Bu Umi itu sudah memahami tentang KSE ya, kesadaran sosial emosional, karena ketika KBM Bu Umi itu kan membagi murid dalam beberapa kelompok, itu termasuk dalam kesadaran sosial, karena murid diminta untuk bekerja sama dengan orang lain, itu kan mereka bisa menyambung kolaborasi. Kemudian di situ Bu Umi juga menerapkan keterampilan berrelasi, yaitu mereka mampu berkomunikasi dalam kelompoknya masing-masing. Dan sebenarnya dalam pembelajaran itu tidak semua aspek KSE itu harus ditampilkan, setidaknya ada 2, dan ternyata Bu Umi malah sudah menyampaikan 2. Di situ ada kesadaran sosial, kemudian ada keterampilan berrelasi, seperti itu. Kemudian ini Bu, yang menjadi topik percakapan dan catatan dari percakapan kita ini, yang pertama bisa disimpulkan tadi dari segi diferensiasi. Bu Umi sudah memahami karena sudah ada diferensiasi produk dan juga proses. Kemudian ada kompetensi sosial emosional,
karena sudah ada keterampilan berelasi, kemudian kesadaran relasi juga. Kemudian kita membicarakan tentang mindfulness yang mungkin itu belum dilakukan oleh Umi ya, yaitu untuk agar anak bisa kembali berkonsentrasi. Kemudian yang terakhir itu adalah refleksi, dan itu juga mungkin belum dilakukan oleh Bumi. Jadi sebaiknya seperti yang sudah disampaikan Bumi dalam rencana tindak lanjut, Bumi akan mematangkan ya RPP pada memberikan tujuan pembelajaran di ya, awal, memberikan mindfulness ketika siswa sudah terlihat jenuh, memberikan motivasi atau refleksi di akhir kegiatan pembelajaran. Ya, oke. Terima kasih Bu Umi atas waktunya. Semoga bincang-bincang kita, kolaborasi kita hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk saya dan juga untuk Bu Umi. Terima kasih Bu Umi. Baik Bu Umi, tadi kan Bu Umi sudah menyampaikan tentang rencana tindak lanjut ya. Kemudian kira-kira kapan Bu Umi ada greget atau niatan untuk melaksanakan tindak lanjut tersebut? Nah, karena ini sudah di akhir semester, maka untuk tatap muka di semester ini kan sudah tidak ada pertemuan lagi di kelas. Nah, maka rencana tindak lanjut itu akan saya laksanakan di tingkat berikutnya ataupun di tahun ajaran baru, walaupun audiensnya berbeda, tapi tadi yang berarti sampaikan tadi sebagai bahan koreksi dan juga bagi saya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Baik Bu Umi. Kemudian setelah kita melakukan bincang-bincang ini, kemudian Bu Umi sudah menentukan RTL, kemudian waktu pelaksanaannya. Nah, kira-kira perasaan Bu Umi bagaimana sebelum, sedang, dan sesudah melakukan bincang-bincang ini? Ya, kalau perasaan saya secara umumnya senang ya, karena mendapatkan kesempatan untuk saling berbagi, apalagi saya mendapatkan ilmu baru dari Bu Reti sebagai calon guru penggerak. Nah, baik dari awal ketika pelaksanaan sampai akhir, tentunya saya merasa bahagia dan terima kasih atas baginya. Bahagia ya. Baik Bu Umi, terima kasih sekali dan mohon maaf sudah mengganggu waktu Bu Umi. Sama-sama Bu Reti, terima kasih juga. Sama-sama.